بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam seyogianya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Islam yang Allah berikan kepada kita. Sebab nikmatul Islam, nikmat berislam merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yang tidak mungkin diganti dengan dunia dan seisinya. Kita sebagai muslim itu merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan agama yang kita peluk ini adalah dinul haq, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa raditu lakumul Islam dina." Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Juga dikarenakan Islam adalah dinun kamil, agama yang sempurna, dinun syamil, agama yang menyeluruh pembahasannya, menerangkan kepada umat manusia pada umumnya dan muslimin pada khususnya semua perkara yang mereka butuhkan, dari mulai perkara inti, perkara akidah, perkara keimanan, perkara keyakinan, sampai perkara yang berhubungan dengan adab-adab buang hajat. Sempurna Islam itu. Maka dengan kesempurnaan Islam, kita sebagai umat Islam harus bersyukur kepada Allah. Kita harus merujuk kembali kepada bimbingan Islam dalam semua hal dan mengamalkan bimbingan Islam dalam semua hal. Oleh karena itulah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan mengambil Islam sebagian, meninggalkan yang lain. Jangan berislam dalam perkara akidah saja, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Islam. Jangan pula berakhlak, beradab dengan etika Islam, tetapi ibadahnya, tetapi akidahnya tidak mencerminkan ibadah dan akidah Islam. Seluruhnya harus bernuansa Islam. Akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, adab-adab kita, keseharian kita, semua aspek kehidupan kita harus dengan bimbingan Islam. Begitu pula barakallahu fikum. Dikarenakan Islam ini adalah dinul akhlak, agama akhlak, agama yang mengajarkan kepada umat manusia, mengajarkan kepada kaum muslimin akhlakul karimah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam disifati sebagai nabi yang memiliki akhlak yang begitu agung. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat Allah mengatakan tentang Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sungguh di atas akhlak yang agung. Juga dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan kesalihan akhlak, menyempurnakan akhlakul karimah. Bukan semata-mata mengajarkan akhlak, tetapi mengajarkan akhlak yang paling sempurna, akhlak yang paling baik, etika yang paling luhur, etika yang paling soleh. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Islam harus menunjukkan akhlakul Islam, etika Islam, menunjukkan akhlaknya Islam, menjadi muslim yang beretika, muslim yang beradab, muslim yang berakhlakul karimah seperti Rasulullah SAW dan seperti misi yang diemban oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya lagi, Islam juga dinur rahmah. Islam itu adalah agama rahmat, agama yang menebarkan kasih sayang kepada segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Kasih sayang kepada diri pribadi, kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang kepada anak, kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada tetangga-tetangga, kepada penguasa, kepada rakyat, kepada ulama, juga kasih sayang kepada kaum muslimin secara umum, bahkan kasih sayang kepada non-muslim, bahkan kasih sayang kepada hewan-hewan, bahkan kasih sayang kepada alam semesta ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kasih sayang Islam kepada diri kita pribadi. Islam meminta dan menganjurkan kita untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dari semua perangai-perangai dan sifat-sifat yang tercela. Membersihkan jiwa dengan bimbingan-bimbingan agama. Kita basahi rohani kita dengan akidah yang benar, ibadah yang sahihah. Kita hiasi dengan perangai-perangai yang terpuji, syukur, sabar, tawakal, tawadhu, santun. Kita bersihkan jiwa kita dari semua perangai-perangai yang tercela. Tinggalkan sikap keangkuhan, sikap kesombongan,
sikap kezaliman, sikap riya, sikap sum'ah dan segala macamnya. Supaya jiwa kita bersih. Sayang Islam kepada keluarga kita. Kita diperintahkan untuk berumah tangga dengan cara yang baik dengan istri kita. Bahkan termasuk keimanan. Bahkan termasuk muslim yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik kepada istrinya. Dan saya, kata Rasul, orang yang terbaik kepada istri-istri saya. Rumah tangga yang baik, yang harmonis. Dengan anak-anak kita, Islam memberikan bimbingan rahmat, mentarbiyah, mendidik putra-putri kita dengan tarbiyah iman, dengan tarbiyah Islam, dengan tarbiyah adab, dengan tarbiyah akhlak, menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu dengan cara mentarbiyah mereka dengan tarbiyah agama, tarbiyah akidah, tarbiyah ibadah, tarbiyah etika, tarbiyah akhlakul karimah. Menjadi putra-putri yang berakidah kuat, beribadah giat, berakhlakul karimah, memiliki etika-etika yang luhur, berguna untuk dirinya, berguna untuk agamanya, berguna untuk masyarakatnya, berguna untuk bangsa dan negaranya. Terkait dengan orang tua, Islam memberikan bimbingan rahmat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dengan segenap makna bakti. Maka Islam menganjurkan demikian. Jadilah anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua, yang memuliakan orang tuanya, menghormati orang tuanya dengan segenap makna penghormatan, dengan segenap makna pemuliaan, dengan segenap makna bakti kepada orang tua. Islam mengecam tindakan durhaka sama orang tua. Islam mengecam tindakan berani sama orang tua. Terkait dengan tetangga, Islam memberikan bimbingan rahmat, al-ihsan ilal jiran, berbuat baik dengan tetangga kita, rukun dengan tetangga, rukun dengan tetangga, berbuat baik dengan mereka dengan segenap makna baik. Hidup yang rukun, hidup yang damai, tegur sapa, saling membantu, saling gotong royong, saling bahu membahu. Ihsan, tindakan baik. Bahkan Islam juga memberikan bimbingan rahmatnya kepada hubungan masyarakat dengan pemerintahnya. Masyarakat muslimin diwajibkan dalam Islam menjadi masyarakat yang taat penguasa. Masyarakat yang taat pemerintah selama mereka tidak memerintahkan dengan kemaksiatan. Selama mereka memerintahkan kita dengan perkara syar'i atau perkara mubah atau untuk kepentingan umum, kemaslahatan umum, wajib ditaati, wajib didengar, harus tidak boleh menghujat, tidak boleh mencela, tidak boleh mengkudeta, tidak boleh memberontak penguasa kita. Dihormati, ditaati dalam batas-batas yang diizinkan oleh agama. Begitu pula pemerintah terkait dengan rakyatnya. Pemerintah diwajibkan dalam Islam untuk mensejahterakan masyarakatnya. Menjadi penguasa yang adil, penguasa yang baik, memikirkan dunia masyarakatnya, juga memikirkan akhirat masyarakatnya. Mendukung urusan agama masyarakatnya, agama yang benar, agama yang hak, dan memberantas segala sesuatu yang merusak kehidupan masyarakatnya atau yang merusak agama masyarakat. Bahkan terkait dengan muslimin secara umum, Islam memberikan bimbingan hakul muslimi alal muslim. Muslim yang satu diwajibkan untuk menunaikan hak muslim yang lain. Kalau bertemu bertegur sapa,
Kalau mereka mengundang, dipenuhi undangannya. Mereka meminta nasihat, dikasih nasihatnya. Mereka bersin, bertahmid kepada Allah, didoakan dengan doa yang baik, yarhamukallah. Mereka sakit, dijenguk. Mereka meninggal dunia, dirawat jenazahnya. Terkait dengan muslimin secara umum, Islam menegakkan prinsip ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Bersaudara dengan Islamnya, bersaudara dengan imannya, satu agama, satu akidah, satu sesembahan Allah Subhanahu wa taala, satu nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, satu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Itu ukhuwah Islamiyah. Islam pun juga mengajarkan kepada kita berkaitan dengan non-muslim dengan mengklasifikasi orang kafir menjadi 4. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. 3 jenis orang kafir yang tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibom apalagi. Hidup bersama dengan mereka, damai dengan mereka, sejahtera dengan mereka, terutama dalam urusan duniawiyah. Kita hanya diperbolehkan untuk memerangi satu jenis orang kafir, namanya orang kafir harbi, itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Bahkan dengan hewan-hewan, kita pun diperintahkan dalam Islam untuk menyayangi binatang. Kecuali binatang-binatang yang memang membahayakan, yang boleh dibunuh dalam Islam. Selebihnya harus sayang dengan hewan. Kita simak satu kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Pada zaman dahulu disebutkan ada seorang wanita pelacur. Ini sebuah riwayat. Seorang wanita pelacur. Dia berjalan di sebuah gurun Sahara yang tandus. Dia mengalami kehausan yang sangat. Dia menemukan sebuah sumur. Dia pun masuk ke dalam sumur tadi untuk meminum airnya. Meminum airnya. Ketika dia keluar dari sumur tadi, dia mendapati seekor anjing. Mendapati seekor anjing. Dia kemudian dengan lidahnya menghisap-hisap tanah yang basah. Ternyata anjing itu pun juga kehausan yang sangat. Dia menyatakan, anjing ini mengalami kondisi yang sama dengan saya. Dia pun turun ke sumur tadi, mengambil air dengan sandalnya. Sandalnya digigit dengan giginya. Dia pun naik. Begitu dia naik di atas, dia pun memberikan minum air tadi kepada anjing dengan sepatunya. Dengan tindakan itu, Rasulullah SAW memberitakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa pelacur tadi. Itu seorang pelacur yang jelas hitam dunianya, berkaitan dengan seekor anjing yang sangat rendah dan hina. Tetapi yang namanya urusan rahmat, kasih sayang, itu terus disebarkan walaupun kepada hewan. Dengan niat yang mulia, memberikan minum kepada anjing tadi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat, dikasih minum anjing tadi supaya jangan mati. Dengan tindakan semacam itu Allah justru mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut. Apalagi yang bukan pelacur, apalagi orang baik-baik, apalagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, apalagi yang bukan anjing yang dia urusi, apalagi hewan-hewan yang lainnya. Itu menunjukkan Islam pun juga menawarkan dan mengajarkan kepada umat Islam sikap rahmat walaupun dengan hewan-hewan. Dalam urusan menyembelih,
Islam juga melarang kita untuk semena-mena dalam penyembelihan hewan. Dalam Islam dikasih adab, harus menggunakan alat yang sangat tajam, diasah terlebih dahulu supaya tajam. Ditenangkan hewannya, digiring ke tempat penyembelihannya dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau perlu dikasih makan dulu, dikasih minum dulu supaya dia tenang. Direbahkan dengan cara yang baik dan disembelih pada bagian yang cepat mengeluarkan darah sehingga dia pun cepat mati, tidak merasakan kesakitan yang berkepanjangan. Itu hewan, apalagi dengan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam pun juga menebarkan rahmat untuk semesta alam raya ini. Islam mengecam tindakan pengerusakan daratan. Islam juga mengecam tindakan pengerusakan lautan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu semua dengan sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Ayat ini dalam bentuk kecaman. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amil la'allahum yarji'un. Untuk kami rasakan, kami timpakan kepada mereka atas sebagian yang mereka lakukan, semoga mereka kembali. Itu menunjukkan Islam mengecam semua bentuk pengerusakan tanpa hak di semua daratan. Mengecam semua tindakan-tindakan pengerusakan tanpa hak di lautan. Sehingga Islam menjaga kelestarian alam. Alam yang di daratan, alam yang di lautan. Semuanya ditebarkan rahmat padanya. Itulah Islam. Islam agama yang baik, agama yang beretika, agama yang beradab. Dari sini ketika muncul gerakan terorisme, ketika muncul tindakan anarkis, maka para ulama kita di seluruh penjuru dunia, terutama dunia Islam, di negara-negara Islam, yang di sana banyak ulama-ulama besar, mereka semuanya berteriak memperingatkan kaum muslimin dari bahaya terorisme, dari bahaya anarkisme, dan juga melarang mereka dari yang namanya demonstrasi. Dikarenakan tiga tindakan ini sangat-sangat bertentangan dengan prinsip Islam, dengan misi Islam, menebarkan rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah wa azakumullah. Namun di sini kita perlu untuk mengkaji sedikit tentang masalah terorisme sebagai bekal bagi kita semua. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya cikal bakal terjadinya terorisme fisik itu semuanya tidak bisa lepas dari teror pemikiran. Asal muasalnya adalah pemahaman, tapi ujung-ujungnya adalah pengerusakan. Cikal bakal terorisme itu semuanya dimulai dari sebuah pemahaman yang namanya takfir. Mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Namanya takfir. Gampang mengkafirkan orang lain. Dalam sejarahnya, di awal-awal era Islam dahulu, muncul yang namanya sebuah sekte, disebut dengan sekte Khawarij. Sekte Khawarij dikatakan sebagai Khawarij dikarenakan mereka punya pemahaman memberontak penguasa. Memberontak penguasa. Kenapa mereka sampai pada tinggal memberontak penguasa? Nanti harus pahami, di belakang mereka ada sebuah pemahaman yang sangat mengerikan.
Sekte Khawarij ini memiliki sebuah pemahaman yang namanya pelaku dosa besar itu dinyatakan kafir. Kenapa? Dikarenakan mereka meyakini yang namanya iman itu harus dengan amalan. Dan yang namanya amalan itu merupakan syarat sahnya iman. Kalau iman tidak ada amalan, maka dinyatakan kafir oleh mereka. Dari situlah mereka kemudian memiliki pemahaman siapa saja yang terjatuh pada tindakan dosa besar, maka dinyatakan kafir, dihukumi kafir, dan dia yaumul qiyamah nanti kekal abadi dalam neraka. Itu pemahaman awal kaum Khawarij. Mereka takfir murtakibil kabirah, mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Pada pengembangannya mereka kemudian mengkafirkan penguasa ketika itu. Kali pertama yang menjadi korban mereka ialah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berlanjut pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seluruh sahabat-sahabat yang ada pada masa itu dikafirkan oleh sekte Khawarij dengan alasan berhukum dengan selain hukum Allah, dengan alasan mengadakan musyawarah untuk perdamaian, mengutus beberapa orang dari kalangan para sahabat untuk bermusyawarah, untuk berdamai, supaya jangan lagi berseteru dan berperang di kalangan kaum muslimin. Ketika itulah mereka memunculkan pemahaman takfir yang sangat mengerikan. Mereka memegang Al-Quranul Karim, dinaikkan ke atas sambil mengatakan, Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Hukum hanya milik Allah. Dan mereka membacakan ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Kemudian mereka pun mengkafirkan sahabat Ali dan para pengikutnya, mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan para pengikutnya. Maka seluruh sahabat yang di belakang sahabat Ali, seluruh sahabat yang di belakang Muawiyah bin Abi Sufyan dikafirkan oleh mereka semua. Itu cikal bakalnya, mengkafirkan penguasa. Maka mereka pun akhirnya membuat aksi berikutnya, yaitu aksi jihad. Dan sudah mereka lakukan pada masa itu. Orang-orang yang punya pemahaman Khawarij kumpul di sebuah tempat yang kemudian menjadi mabes mereka, markas besar Khawarij, MBK, markas besar Khawarij, di sebuah tempat yang namanya Harura dulu, Harura, sehingga mereka juga dikenal dengan sekte Haruriyah. Ribuan orang ketika itu. Dan mereka pun kemudian menyatakan aksi jihad. Yang dilawan itu bukan orang kafir, tapi yang dilawan itu ialah para sahabat dan para tabi'in yang ada ketika itu. Mereka berhadapan dengan pasukan sahabat Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah, dikenal dengan peperangan Nahrawan, dikenal dengan peristiwa Nahrawan. Bagaimana kaum Khawarij mereka melakukan gerakan jihad katanya, tapi yang dilawan bukan orang kafir, tapi para sahabat-sahabat yang mulia, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, alias pemerintah ketika itu. Mereka pun disirnakan, dihabiskan oleh Khalifah Ali tuntas.
Pemahaman inilah yang kemudian terus ada sampai sekarang ini. Dikarenakan yang namanya pemahaman tidak ada orangnya. Orangnya mati, pemahamannya masih keliaran. Sehingga mereka punya prinsip gugur 1, tumbuh 10.000. Dikarenakan mereka punya pemahaman, bukan semata-mata orang. Mereka menebarkan pemahaman-pemahaman virus-virus takfir tadi ke semua pihak. Dan yang menjadi korban adalah pemuda-pemuda Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, di zaman kita sekarang ini, sekte Khawarij itu eksis. Eksis, bahkan memiliki sebuah negara dengan pemahaman Khawarij. Eksis dengan gerakan-gerakan mereka. Kalau bahasanya bapak-bapak militer, masing-masing mereka tuh sel-sel tersendiri. Kalau diklasifikasi oleh bapak militer kita, ini grupnya fulan, grupnya fulan, grupnya fulan, grupnya fulan, grupnya fulan. Kok gak entek-entek ini? Tidak pernah habis ini. Ini grupnya trio bomber dieksekusi. Muncul lagi grup yang lainnya lagi. Muncul lagi yang lainnya lagi. Kita menyatakan iya. Dan tidak akan pernah habis selama pemahamannya masih bergentayangan di mana-mana. Ketika dibasmi ribuan orang, akan muncul ribuan yang lainnya. Selama pemahamannya belum dibasmi. Selama pemahamannya masih bercokol di benak-benak pemuda-pemuda Islam atau orang-orang tua Islam. Maka yang perlu diwaspadai itu adalah pemahamannya yang disebut dengan teror pemikiran, terorisme dalam bentuk pemikiran. Mereka ini kaum muslimin rahimakumullah memang terbagi dua. Ada teror pemikiran, ada teror fisik. Dan yang paling berbahaya dalam timbangan Islam ialah teror pemikirannya. Karena langsung merasuki pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman umat Islam. Mereka mengadakan pengajian-pengajian, mengadakan bedah buku, mengadakan berbagai macam acara-acara dengan tanpa ada pelarangan. Dikarenakan acara-acara keagamaan tidak ada teror fisik, tapi yang mereka masukkan ialah pemahaman takfir, mengkafirkan pemerintah Indonesia sekarang ini. Mereka mengkafirkan penguasa-penguasa NKRI sekarang ini dengan alasan yang sama dengan pendahulunya. Dikarenakan negara Indonesia, kata mereka, tidak berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum tauhid, berhukum dengan hukum kafir, sehingga mereka mengkafirkan penguasa Indonesia. Maka jangan heran kalau kemudian di zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, mereka melancarkan gerakan-gerakan teror fisik, gerakan-gerakan terorisme, dikarenakan mereka punya pemahaman yang demikian. Maka Islam tidak hanya mengecam fisiknya, tapi Islam juga mengecam pemahamannya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana bahaya mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma. Barang siapapun orangnya yang berkata kepada saudaranya, hai orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. In kana kama qala wa illa raja'at alaih. Kalau betul seperti yang dia ucapkan, tapi kalau tidak, maka hukum itu kembali kepada yang menvonis. Senjata makan tuan. Mengerikan barakallahu fikum. Ini terkait dengan terorisme. Sekali lagi, Islam mengecam tindakan terorisme. Dan yang lebih diwaspadai dalam Islam, teror pemikiran. Mewaspadai pemikiran sekte Khawarij.
Salah satu di antaranya adalah takfir, mengkafirkan orang dengan tanpa hak, khususnya mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, dengan tanpa bukti yang nyata. Semua gerakan-gerakan mereka dimulai dari pemahaman yang satu. Barakallahu fikum. Adapun anarkisme, ini sebuah tindakan yang sungguhnya sangat umum cakupannya. Namun secara kenyataan barakallahu fikum berkaitan erat dengan tindakan terorisme. Sebab kelompok-kelompok teroris ini dalam rangka untuk memuluskan pemahaman mereka, memuluskan aksi-aksi jihadnya, mereka pun juga melaksanakan gerakan-gerakan anarkis, terutama yang berkaitan dengan pihak pemerintah. Penyerangan-penyerangan di pos-pos polisi, penyerangan-penyerangan di kantor-kantor polisi, itu merupakan TO mereka. Anarkis. Mereka juga bahkan menghalalkan harta kaum muslimin, melaksanakan perampokan, penjebolan ATM, merampok bank-bank, dan yang semisalnya, merampok toko emas, dikarenakan memang mereka mengkafirkan kaum muslimin. Di benak mereka semuanya kafir, sehingga darahnya halal, hartanya halal, boleh diambil dengan tanpa hak. Maka muncul pula dari kaum teroris ini gerakan-gerakan anarkis, pembunuhan, penumpakan darah, kemudian mengambil harta dengan tanpa hak, perampokan, pencurian, penjambretan, dan segala macamnya. Itu muncul pula di kalangan kaum teroris. Walaupun secara prinsipnya Islam melarang tindakan anarkis bagaimanapun bentuknya, siapapun yang melakukannya, semua dilarang. Seperti yang terangkan tadi barakallahu fikum, Islam melarang semua tindakan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku juga jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Juga hadis yang kita bacakan tadi, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari semua bentuk kezaliman, karena yang namanya kezaliman kegelapan di yaumul qiyamah nanti. Kalian akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan gelap dengan kezaliman yang ada. Maka Islam mengecam tindakan pembunuhan dengan tanpa hak. Islam mengecam tindakan perampokan, pencurian dengan tanpa hak. Islam juga melarang semua tindakan-tindakan anarkis dengan tanpa hak. Bahkan Islam pun juga mengecam semua sarana, prasarana, jalan-jalan, celah-celah menuju tindakan anarkisme. Barakallahu fikum. Di antara bentuknya ialah narkoba. Ini merupakan penyakit yang amat sangat mengerikan di tengah-tengah masyarakat dan diharamkan dalam perkara agama. Dinaskan dalam Al-Quranul Karim tentang khamr, rijsun min amalis syaitan, barang haram termasuk amalnya setan. Fajtanibuh, kata Allah, jauhilah khamr itu. Narkoba itu kaum muslimin rahimakumullah membuat orang yang meminumnya melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak beraturan, tindakan kezaliman, tindakan pembunuhan, tindakan pengerusakan, tindakan kriminalitas, itu semuanya muncul dari yang namanya narkoba.
Intinya Islam mengecam semua tindakan-tindakan anarkisme dan segala sesuatu yang mengarah ke arah sana, sarananya, prasarananya, celah-celahnya, jalur-jalurnya, jalan-jalannya, semuanya dilarang dalam Islam. Dan Islam mengajarkan perdamaian, Islam mengajarkan kesejukan, Islam mengajarkan kesejahteraan, Islam mengajarkan kedamaian dan rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan tindakan-tindakan anarkisme. Termasuk anarkisme ialah pengeboman. Termasuk anarkisme ialah penyanderaan. Dan semua tindakan-tindakan yang mengandung anarkis. Fallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam, adapun terkait dengan masalah demonstrasi. Ini perlu kita bawakan fatwa-fatwa dari kalangan para ulama supaya bisa dipahami bagaimanakah penjelasan para ulama terkait dengan pembahasan masalah demonstrasi, supaya kaum muslimin bisa memahami efek negatif daripada demonstrasi tadi. Sekaligus akan disampaikan nanti insyaallah taala beberapa perkara-perkara penting seputar masalah tadi, dikarenakan waktu zuhur yang sudah dekat dan tempat sholatnya juga kalau di sekitar sini kecil, sehingga harus mencari tempat yang agak besar, mungkin di Masjid Agung, membutuhkan waktu untuk menuju ke arah sana, persiapan untuk berwudu dan yang semisalnya. Maka untuk sesi yang kedua ini saya kira cukup sekian, dan insyaallah pada perjumpaan nanti ba'da salat zuhur kita akan teruskan sedikit pembacaan beberapa fatwa ulama yang berkaitan dengan masalah demonstrasi dan yang lain-lainnya yang dianggap penting insyaallah taala sampai jam 2 nanti. Saya kira cukup sekian, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.